Shalom teman-teman, pada 24 Desember 2024 yang lalu, Paus Fransiskus sudah membuka pintu suci Basilika Santo Petrus, yang mengawali tahun Yubileum 2025. Bagaimana sih sejarah tahun Yubileum? Yuk kita simak bersama. Tahun Yubileum atau Yobel berakar dari sejarah bangsa Israel yang dicatat dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya di kitab Imamat bab 25 ayat 10 sampai dengan 13 yang berbunyi, "Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu, hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Dalam sejarah gereja, tahun Yubileum pertama kali dirayakan pada tahun 1300 oleh Paus Bonifacius ke-8. Tahun Yubileum beberapa kali mengalami perubahan pada paus-paus berikutnya hingga akhirnya pada tahun 1475, Paus Sixtus keempat menetapkan Yubileum dirayakan secara teratur setiap 25 tahun sekali. Tradisi ini berlanjut hingga hari ini. Selain ziarah, dalam tradisi Kristiani, Yobel atau Yubileum diartikan sebagai masa rahmat, pertobatan dan rekonsiliasi. Jadi tahun Yubileum adalah waktu untuk pembaruan rohani, pengampunan dosa, dan perayaan belas kasih Allah. Paus menghubungkan praktek tahun Yobel dalam Perjanjian Lama dengan penggenapannya dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam ajaran iman tentang keselamatan dan penebusan melalui Kristus. Selama tahun Yubileum, kita umat Katolik memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk pertobatan dan melakukan penitensi yang berguna bagi pertumbuhan rohani kita, dan juga bagi kesejahteraan sesama, terutama mereka yang miskin dan tersingkir. Paus Fransiskus melanjutkan tradisi ini, dengan menekankan tahun Yubileum sebagai waktu untuk mengalami belas kasih Tuhan dan harapan. Setelah menyebut 2 tahun Yubileum sebelumnya yaitu tahun 2000 dan 2015, Paus berkata, "Sekarang saatnya telah tiba untuk Yubileum baru, ketika sekali lagi pintu suci akan terbuka lebar untuk mengundang setiap orang kepada pengalaman yang mendalam akan kasih Allah yang membangkitkan dalam hati harapan pasti akan keselamatan dalam Kristus." Tahun suci juga akan membimbing langkah kita menuju perayaan mendasar lainnya bagi semua orang Kristen, tahun 2033, yang akan menandai peringatan 2000 tahun penebusan yang dimenangkan oleh sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya tahun Yubileum ini disebut sebagai tahun Yubileum pengharapan. Paus Fransiskus menekankan perlunya gereja menjadi tempat penyambutan dan penyembuhan, terutama bagi mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat. Yubileum juga memberi kesempatan untuk berefleksi, baik pribadi maupun kelompok, untuk mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan untuk ikut menciptakan keadaan masyarakat yang lebih adil dan merata. Maka nilai inti Yubileum adalah pengampunan, pemulihan, kesediaan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Pada masa Prapaskah ini, mari kita renungkan tanggung jawab kita terhadap Allah dan sesama, demi tatanan masyarakat yang lebih adil dan merata, yang dipenuhi semangat kasih dan persaudaraan. Masa Prapaskah tahun Yubileum 2025, sakramen tobat dibuka setiap hari, setelah misa harian pagi sampai dengan pukul 8 pagi. Berkah dalam